niatnya karena Allah. Nah, seorang istri yang mencucikan pakaiannya karena Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Cucikan pakaian. Senyum kepada suami itu aja bisa menghapuskan dosa. Bentar lagi minggu besok ini kan ada 3 hari berturut-turut tuh ibu tuh cuti bersama. Ibu bikinkan teh, suami duduk, ibu duduk di depan, ibu senyum dari jam 1 sampai jam 4. Pastilah ibu dibawa ke Simalingkar bilang pasti. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai ibadah yang bisa kita buat. Ibu nyapu, mohon maaf di rumah. Nyapu itu bukan karena takut nanti suami marah, rumahnya jorok, bukan karena malu ditengok tetangga. Oh, kalau itu berarti motivasinya masih manusia. Jadi nyapu itu kenapa? Karena Allah cinta. Ilahi nas tulil firdausi ahlan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Forum Bapak Ustaz Suhendro yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Bapak Agus Suheri yang sama-sama kita, Sugeng Suheri yang sama-sama kita hormati, kemudian pengurus kenaziran Masjid Nurul Huda, para asatidz, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengurus-pengurus BKM dari 30 masjid dan mushola yang tergabung dalam forum ini, seluruh jemaah yang saya muliakan dan tentunya yang kita sayangi, kita banggakan, Adinda kami Muhammad Iqbal yang tadi telah menyampaikan tausiah singkatnya di hadapan kita bersama. Tentunya juga yang saya hormati Satgas yang setia mengawal saya sampai selesainya ceramah nanti. Pokoknya aku 3 jam berdiri, kawannya pun 3 jam juga berdiri. Resiko lah itu kan. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, manusia sering melalai karena kebanyakan kita lupa dari mana kita dan kemana kita akan pergi. Sebenarnya ketika manusia menyadari dari mana dia berasal, sedang apa dia di muka bumi ini, dan kemana dia akan pergi, maka siogianya satu saat pun, satu detik pun manusia sebenarnya dia akan takut untuk melanggar larangan Allah Subhanahu. Di surah Al-Mu'minun ayat 12 sudah jelas Allah nyatakan, "Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari salipati yang ada di tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia salipati dalam kurung air mani yang disimpan dalam sebuah tempat yang kokoh. Itulah rahim. Bahasa indah Al-Quran, Quran menyebut rahim itu tempat yang kokoh. Bayangkan 9 bulan 10 hari kita berada dalam rahim itu. Katakanlah setelah 4 bulan sempurna wujud kita, dia tetap berada dalam rahim sampai proses kelahiran.
Rahim itu mampu menampung bayi, ada yang 3 kilo, ada yang 4 sampai 6 kilo, ada yang kembar. Betapa hebatnya Allah menciptakan rahim itu. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah, jadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahma, kemudian segumpal daging itu keluar tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging, sehingga akhirnya sempurna wujud manusia itu. Barulah ditiupkan ruh, barulah kita bergerak dalam rahim ibu kita, dan disitulah ada MOU, perjanjian-perjanjian kita kepada Allah. Salah satunya, kita tidak akan pernah kekal dan tidak akan selamanya tinggal di bumi Allah. Barulah sampai kepada proses kita dilahirkan, hadir di muka bumi Allah ini. Allah ciptakan kita bukan tanpa maksud, mustahil tanpa tujuan. Diciptakan kita manusia pasti ada tujuannya, karena dalam setiap penciptaan makhluk Allah punya maksud dari penciptaan makhluk itu. Maka kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yang pasti tujuan kita Allah letakkan di bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengabdi kepada. Jadi ini tujuan Allah letakkan kita di muka bumi. Allah katakan tidak kuciptakan jin dan manusia. Jadi ada jin, ada manusia. Ini fakta yang membuktikan jin itu memang ada. Di Quran ada surah jin. Di Mekah ada satu masjid namanya Masjid Jin. Saya doakan semua nanti kita bisa ziarah ke sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting perbanyak baca surah Ar-Rahman. Kalau belum juga baca Waqiah. Belum juga baca surat tanah, surat jin, surat belang. Nanti dibaca-baca, bawa ke toko emas, dijual. Insya Allah nanti bisa berangkat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada masjid jin di Mekah, di areal sekitar perkampungan Makla, dekat perkuburan di Makla. Di situ ada kuburan Khadijah. Luasnya lebih kurang 200 meter persegi, masjidnya tingkat 2. Kenapa di situ namanya Masjid Jin? Karena disitulah dulu pernah jin-jin berbai'ah, mendengarkan Rasul membaca Al-Quran di waktu subuh, dan saat itulah mereka yakin dengan kebenaran Allah, dan akhirnya mereka beriman. Jin-jin itu pada masuk Islam. Jadi jin juga seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Minal jinnati wan nas, ada ayat. Ternyata setan itu pun 2 macam. Ada setan yang berbentuk jin, itulah jin setan. Ada setan yang berbentuk manusia, itulah manset, ya, manusia setan. Kalau setan berbentuk jin, biasanya nggak payah ngadepinnya itu, Pak. Kata Ustaz, bacakan ayat kursi, lari. Yang susah badan manusia, tingkah kayak setan. Ini yang payah. Dibacakan ayat kursi nggak mempan, dilempar kursi ngelawan, ini susah. Silap-silap kursi itu pun dijual ya kalian. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang boleh tidak meyakini adanya jin. Jin memang ada. Bahkan setiap kita ini dalam surah Qaf ayat 27, dari mulai lahir sampai kita wafat, ada satu jenis jin yang terus mengikuti kita sampai kita meninggal. Itulah namanya qarib. Kadang-kadang ada orang pergi ke dukun, Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Ya Kom, ya Mbak. Koma, iya Mbak. Salimo, iya Mbak. Salimo. Masalah bojomu, kok ngerti Mbak? Oh, Mbak. Ini bukan begini. Bojomu itu enak naik kalau rondo Medan Kriu. Apa kamu rondo Medan Kriu?
Mbak. Oh, wis tenang ae, wis tak telusuri kabeh. Iku dodo iku pian bojone ninggal tabrakan nang jalan Sri Gunting. Oh iya Mbak. Anaknya 5 pakai mereka. Oh tenang Mbak, tenang. Dia kok ngerti Mbak, tenang aja kowe. Ibu pengaruh itu kurang lebih 3 bulan. Pas tenang Mbak 3 bulan. Saya belum cerita sama dia kok dukunnya udah ngerti semua Pak. Ini saya buka sedikit rahasia sama Bapak. Rahasia perdukunan itu jangan bilang sama-sama. Bikin aja. Bikin aja jadi gak enak sama orang itu. Pak, saya belum cerita sama dia. Dia kok tahu semua masalah saya? Macam mana dia nggak tahu? Orang jin korin yang dampingi dia udah dialog sama jin korin yang dampingi kita. Kalau cerita perdukunan gak ada lain, permainan jin. Hanya karena tirakat-tirakat dia, pemujaan dia kepada jinnya, dia bisa berdialog dengan jinnya. Makanya kadang-kadang kalau udah cerita perdukunan, identiknya kepada kesyirikan. Mau lapor kalau dukun, bapak ya anak-anak, mbak 3 bulan gak balik-balik. Jadi maksudnya bila caranya daerah cerai kawan, bisa boleh rambut kita main gitu kok gini. Buat nih, tekan mau main sisir rambut lengket kok yang balik nang dukun. Lagi nek tunggal sama omah kamu mertua. Masih kok bawa rambut mertua. Kerjain kalau dukun ini mertua nih ngitilin ya. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jin ada. Kita manusia dari hidup, dari mulai ada di bumi ini sampai kita wafat, ada jin yang ngikuti kita. Makanya kadang-kadang ada orang meninggal, misalnya Walasiem lah meninggal, stres dia karena suaminya ada main sama seorang janda di libur, misalnya. Stres, akhirnya gantung diri, meninggal. Jam 3 sore dikebumikan, malam jam 1, Pak lagi makar lagi ronda. Lalu luru-luru makani lagi mulai gitu. Rupanya belit moyo, lu mau nangis sama pokok gori luru-luru. Moyo pun berjamaah di mana. Rupanya perlu resep-resep nanggur sama pokok gori. Belum berdua, bawa kasih yang nyerang. No. Belum berdua, wah gino pun gak tinggal diam, tinggal lari langsung. Sampai lali mau gak kecerono dulu. Geger nang kampung arwah Walasiem gentayangan. Gak ada dalam Islam arwah gentayangan. Gak ada. Fakta apa? Suara sama, gaya sama, rambut sama, baju-baju sing diganggu podo karo iki urip kok. Kami delok Pak, gak ada arwah gentayangan. Lari kok lantaran gak delok ya Pak. Aku tuh gak pengen delok. Asli Pak kabeh foto, kita nggak bantah itu bisa terjadi, tapi jangan katakan itu roh dia yang meninggal. Lantas Ustaz, itulah korinnya, itulah jin yang mendampingi dia semasa hidup. Jadi jin itu Ustaz ada. Maka Allah katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan kita manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi misi Allah letakkan kita di bumi ini untuk pengabdian kepada Allah. Untuk beribadah, dan ibadah ini luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairul mahdhah. Itu tadi sholat subuh, itu ibadah mahdhah yang sudah Allah tentukan tata cara syariatnya. Ada puasa, itu ibadah yang sudah Allah tentukan kayak tata caranya. Ada haji, ada umroh, itu ibadah yang sudah Allah tetapkan. Tapi ada juga yang walaupun tidak Allah tetapkan tata cara syariatnya, sebenarnya dia ibadah. Kita berangkat dari rumah, keluarkan kereta, niatnya mau ngaji, keluarkan kereta itu bagian dari ibadah. Orang mandinya bisa jadi ibadah. Seorang istri, ibu-ibu masak untuk suami, masak bisa jadi ibadah. Saya bisa ajak kita semua setting 24 jam kita ibadah terus, bisa. Mau tidur, ibadah. Awali dengan kalau Rasul berwudu, kita nggak pala kayak Rasul kalipun
alhamdulillah. Yang penting tidur, baca doa, kan ibadah. Yang penting jangan salah baca. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dulu kawan saya mau tidur dibacanya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Arek turu baca doa masuk WC, kayak otaknya mulai. Masih sering istri masuk WC, Bismika Allahumma ahya wa amut. Keturun rong jaga. Makanya ini ngapa doa, cukur ngapa, harus pikir-pikir di sini kan doa Allah. Enak juga mau ceramah Ustaz. Nek arek berhubungan baca doa Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Isi kemaru-kemaru yang ngapal. Lu mau nang Jakarta numpak pesawat itu boleh digeluduk-geluduk baca diberi syaiton ma razaqtana. Karena pesawat kok doa berhubungan. Pramugari ini kaget, gak salah doa mah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur baca doa aja sudah ibadah. Mohon maaf, seorang suami mau dekati istrinya, ambil wudu. Kemudian dia dekati istri, dekati tidak paham itu maksudnya. Kan mesti dijelaskan. Kita kan sama-sama dewasa, bagaimana apa? Nah, dia baca doa ibadah. Berhubungan dengan istri bisa jadi ibadah, adabnya diperhatikan. Diawali dengan doa yang diajari Rasul. Ketika kita tidur, baca ayat yang 4 itu, ayat kursi, kulhu, falak, an-nas. Sudah selesai kalau kita mensanjung ibad, kata Rasul, tiupkan ke telapak tanganmu, sapukan dari ujung rambut sampai ke ujung kakimu. Kata Nabi, perbuatan itu menghindarkan kamu dari 73 macam penyakit. Latenkan ayat kursi, kulhu, falak, an-nas, sapukan dari ujung sampai ke ujung kaki. Nabi umur 63 tahun, sakit cuma 2 kali kan? 63 tahun, dapat sakit cuma 2 kali. Sekali baru hijrah Mekah ke Madinah, kecapean. Sekali menjelang wafatnya. Kita umur 40-an aja tak ada apa-apa penyakit. Penyakit asam aja, asam urat lah, asam lambung, kurang asam, segala macam asam. Yang gula lah, kolesterol, segala macam. Maka bapak-bapak Rasul itu terbukti amalan-amalannya. Dia hidup sehat, di samping puasa Senin Kamisnya, aktivitasnya yang banyak berjalan. Dah tidur, Bismillah Allahumma ahya wa amut. Rasul itu kalau tidur miringnya ke kanan. Kepalanya ini dia letakkan di lengan. Di sini Pak. Seolah-olah lengannya ini jadi bantal. Ini kita bukan sedikit rahasianya. Kenapa Pak Rasul tidurnya begitu? Satu sisi menurut ilmu kesehatan, ketika kita tidur kita miring ke kanan, Bapak Ibu, darah itu akan mengalir arah ke kanan dan itu otak kanan mempengaruhi kecerdasan. Satu. Kemudian yang kedua apalagi? Rupanya ini strategi Rasul. Tahajud itu bagi Rasul wajib. Bagi kita yang tahajud itu sunnah. Makanya Rasul itu wajib tiap malam bangun untuk tahajud. Jadi strategi Rasul untuk membangunkan diri dia malam hari itu, ya letakkan kepalanya di lengan. Kita kalau tidur lama, lengannya ketimpa kepala, lama-lama yang terasa apa? Kebas. Itu saya buka di kamus bahasa Inggris. Kebas itu bahasa Inggrisnya geringingan. Kira-kira mana? Nah kamus nggak lemah. Otomatis kalau udah kebas, geringingan, tidur itu pun pasti nggak akan nyaman lagi. Ujungnya terbangun. Nah itulah cara Rasul membangunkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidur ikut cara Rasulullah, niatnya karena kita memang mau meneladani beliau, cara tidur itu pun sudah menghasilkan pahala. Ternyata di tempat tidur pun ada pahala. Itu Rasul. Dah tidur. Kalau terjadi mimpi baik, misalnya perasaan mimpi, alhamdulillah, betul lemah, telung tahu, tak laku-laku, atau topok mimpi ini laku, ini kong tuku. Lingtu pun niatnya kayak masjid pula ya, Allah Bapak. Sadar mimpi baik, palingkan wajah ke kanan. Amin, Allahumma amin. Perkenankan ya Allah, perkenankan. Kalau mimpi yang bagus,
Kalau mimpinya mimpi jelek macam mana Pak Ustaz? Dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar ular, atau mimpi ada keluarga meninggal, atau mimpi rumah terbakar. Sebaik sadar, palingkan wajah ke kiri. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sunat meludah 3 kali. Kalau mimpi jelek, tapi waktu meludah tengok-tengok. Kan nggak jelas yang samping sopo ini kalau desi. Sebaik sadar langsung ngiri, wae auzubillah, cuy, bojo muak, wes kasus. Jangan begitu, jangan ngambil. Tidurnya aja pun sudah bisa bernilai ibadah. Ini kita mulai dari tidur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa ibadah. Rasul itu kalau bangun Pak, nggak pernah dia langsung duduk, langsung lompat dari tempat tidur, itu dihindari. Itu yang kadang mau kejadian stroke, jatuh, stroke. Kenapa? Kita belum normal, kita belum stabil kondisi tubuh. Maka Rasul itu kalau bangun paling nggak 2-3 menit dia netralkan duduk-duduk. Bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, di kamar mandi pun ada pahala. Kalau masuknya pakai kaki kiri, kenapa? Ikuti Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Paham? Wis arek moyo misale lanang wedok jangkok apa jongkok atau moyo hindarkan buang air berdiri. Kalau niatnya ngikut Rasul ada pahala. Dah selesai buang air kecil mendehem 3 kali untuk memastikan habis air sedihnya keluar. Niatnya ikut Rasulullah pahala. Istinja cebok itu malah wajib kan. Tapi kalau kita laksanakan ada nilai pahala. Dalam Islam malah mudah kok. Kalau misalnya nggak di kamar mandi, di luar buang air kecil, nggak ada air, boleh pakai benda-benda kesal, batu, daun, tapi daunnya tengok-tengok. Karena lantak asal tarik air, belum jelatang pun aja kan orang. Kita ini jadi kerjaan orang sekampung. Enak sih silang mentang-mentang benda kesat, acara bengkel memang nggak kertas pasir aja. Tipis lah. Itu bapak, saudara-saudara sekalian, istinja di situ ada ibadah. Nah, ketika kita mandi, kita awali dari sisi sebelah kanan, awali dengan Bismillah, ada ibadah. Selesai keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba al-adha wa afani. Nah, ada nilai pahala. Jadi rupanya 24 jam ini sebetulnya kita bisa ibadah terus. Sesuai maunya Allah. Kamar mandi aja udah berapa itu pahala itu? Mau masuk kaki kiri, pahala. Buang air kecil, jongkok, pahala. Istinja, pahala. Mendehem, pahala. Mandi awali dengan bagian sebelah kanan, pahala. Udah selesai doa, pahala. Itu dicatat malaikat semua, tapi jangan terus gak ke masjid. Bukan yang masar dihisap, diperiksa oleh Allah, catatan amal, buka. Oh, amalin joko masuk kaki kiri tempat kejadian WC kabeh. Gak enak menang masjid di Jibun. Malaikat jelas gak ingat ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua bisa bernilai ibadah. Kita pakai baju, pakai doa, memakai baju, memakai pakaian. Memakai baju itu niatnya untuk menutup aurat, untuk kerapian. Bagaimana orang Islam bisa dilihat rapi. Menutup aurat, mengikuti ajaran Rasulullah juga bagian dari ibadah. Mau berangkat kerja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ibadah. Ibu di rumah sebelum suami berangkat masak, memasak itu pun bagian dari ibadah. Ibu kalau masak supaya dia jadi ibadah, ya kan niatnya itu yang dipandang bukan suaminya. Nek rai bojo Riko 30 tahun, ya rai ini ngono-ngono ae wis makin tuwe, delok kene pun Riko agak tenang juga wis. Orang mungkin masih delok iku, tangi turu sini delok ya iku juga, metu ke kamar mandi iki juga rai ini. Jadi ibu-ibu jangan tengok muka suaminya, tapi tengoklah bahwa dia titipan Allah buat ibu. Maka ibu masak bukan karena suami, tapi karena Allah. Ini Allah titipkan sama aku masak untuk yang Allah titipkan sama aku. Maka
mama saya dulu, almarhumah, maaf Bu. Saya kalau ingat sekarang, mau ngetes saya mata saya. Nyuci beras untuk kami makan aja pakai ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fil Quraisy. Mungkin dia ngaji lah dulu. Ada kajian dari guru dia. Ila bihim rihlatash shita'i was-shayf. Masukkan lagi ayat. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Kita kompor. Wa amanahum min khawf. Baru dinaikkan. Memang saya orang kebon, berasnya satu, tapi karena emak tadi niatnya karena Allah, pakai ayat, dimakan nasinya nikmat. Ya Allah, nggak nongol lagi jadi ustaz. Mama sekarang nyuci beras lagunya sakitnya tuh di sini. Apa nggak suaminya gulanya naik, kolesterol masuk urat, orang sakitnya tuh di sini. Jadi seorang istri masak saja bisa jadi ibadah. Niatnya karena Allah. Dan seorang istri yang mencucikan pakaiannya karena Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Cucikan pakaian. Senyum kepada suami itu aja bisa menghapuskan dosa. Bentar lagi minggu besok ini kan ada 3 hari berturut-turut libur tuh cuti bersama. Ibu bikinkan teh, suami duduk, ibu duduk di depan, ibu senyum. Dari jam 1 sampai jam 4 pastilah ibu dibawa ke Simalingkar bilang pasti. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai ibadah yang bisa kita buat. Ibu nyapu, mohon maaf di rumah. Nyapu itu bukan karena takut nanti suami marah, rumahnya jorok, bukan karena malu ditengok tetangga. Oh, kalau itu berarti motivasinya masih manusia. Jadi nyapu itu kenapa? Karena Allah cinta kebersihan. Karena Islam memang mengajarkan kita hidup bersih. Nyapu itu jadi ibadah. Suami yang berangkat kerja tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dia niat berangkat kerja, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, pekerjaannya yang baik, yang halal. Kalau dia berangkat dengan niat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan anak istrinya, untuk menghidupi anak istri yang dititipkan Allah kepadanya, kecelakaan pun dia di jalan, dia mati dalam keadaan syahid. Semua bisa menilai ibadah. Sampai di kerjaan, bekerja dengan jujur, awali dengan bismillah, selesai pulang, tutup dengan alhamdulillah. Belum lagi sholat 5 waktunya, belum zikirnya. Sebenarnya 24 jam kita semua tetap bisa beribadah. Dan pada saat kapanpun kita dicabut nyawa oleh Allah, kita tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya pengertian ibadah ini luas. Ini aja udah berapa pahala ini, coba pahala silaturahim, subhanallah. Pahala dengarkan majelis taklim, ya Allah, luar biasa ini. Pahala iktikaf di masjid, belum lagi pahala kontan, nenek cewek sente, nenek mulu. Aku mau lihat nenggol seger, atau kan celuk ceramah, kalau aku selera juga kalau makan, aku bercelang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan kita jangan lupa itu. Kita diletakkan Allah di dunia ini untuk itu, untuk melakukan pengabdian, untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah bukan hanya pengertian makhluk, tapi juga ghairu makhluk. Apa saja nilai kebaikan di sisi Allah menjadi ibadah. Apalagi kalau semua kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu. Ini yang paling pokok. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sedang berada di dunia. Dan jangan lupa MOU kita kepada Allah, kita semua mau pulang. Gak ada kita yang selamanya di sini. Ada beberapa istilah selain mati, ada wafat, ada meninggal, ada mangkat, ada woman kira-kira. It is dead. Sudah is dead. Ada koid, ya kan?
Tapi yang paling sering Ustadz Hendro, Ustadz kita kalau melepas jenazah. Oh, saudara-saudara sekalian, hari ini sebagaimana kita maklumi Pak Polar telah berpulang. Berarti orang yang meninggalkan dunia itu orang yang pulang. Berarti Mencirim ini bukan kampung kita, ini cuma tempat mampir. Kita ini belum pulang sebenarnya, masih merantau. Karena kampung yang sebenarnya di sana. Kalau dari Mencirim pergi ke Jepang, masih bisa pulang ke Mencirim. Dari Mencirim ke Mekah, masih bisa pulang ke Mencirim. Dari Mencirim ke kampung saya India, masih bisa pulang lagi ke Mencirim. Tapi kalau Allah perintahkan dari Mencirim pulang ke kampung akhirat, jangan mimpi balik lagi ke Mencirim. Berarti kampung yang sebenarnya itu saya. Ini cuma tempat mampir, jangan dianggap kita selamanya di sini. Sibuk rumah besar, kurang besar, dicantik-cantikin, bakal ditinggal. Anak pulang gak kasih ilmu sama anak, gak kasih iman sama anak, gak dididik, terakhir masuk kubur jerit, anak gaduh rebutan harta. Saya sering Pak diajak mendampingkan keluarga, bagi warisan, sering itu. Kadang-kadang saya marah. Berdebat di situ, gaduh orang itu. Pernah sekali saya pukul meja itu, wah, nangkap kalian pakai otak kenapa? Saya bilang orang tua kalian setengah mati nyari harta itu. Kadang-kadang nggak tahu siang, nggak tahu malam, kadang-kadang sholatnya sampai tinggal, nggak peduli dia halal haram untuk kalian. Kalian tinggal bagi-bagi aja gaduh, otak kalian di mana? Kelakon menangkap. Makanya saya selalu pernah saya dampingkan orang bagi warisan, bapak-bapak sekalian. Itu nilai tanah yang dijual 300 juta dan alhamdulillah semua 6 anaknya bukan kaya-kaya, anaknya biasa-biasa aja, hidup cukup. Tapi semua sepakat kalau tanah ini laku, semua kita bangunkan masjid. Bapak mama kita yang nyari setengah mati biar dia nikmatinya di akhirat sana. Itu luar biasa. Kadang-kadang gaduh. Penyeluruh Ustaz, nanti malam tolong rumahnya Ustaz, kenapa kok bagian harta, bapak meninggal, mama udah nggak ada. Ada sekali 30 hektar Pak di Pekanbaru, lembu 16 di daerah Padang Malang, itu kambing ada 40 ekor, ayam 2, sama rumah ada 2. Ini maksudnya minta tolong Ustaz, nanti malam datang, aku suruh ngapain? Ya maksudnya kalau kira-kira kami udah panas, nah Ustaz masuk. Wasih. Maaf ya Bang, saya bilang biasa kalau sepak bola Indonesia yang paling babak belur itu wasitnya Bang. Kalau kita untuk sekedar apa dosa tolong dibimbing, masuk ke situ kita dampingan, jelaskan bagian sekolah ini anak laki-laki segini, anak perempuan segini, anak segini. Udah jelas semua paham, wis siap, doa Ustaz, mohon doa, tahu ya. Aku nunggu bagian Ustaz aku sampai Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita nggak tinggalkan iman, nggak tinggalkan ilmu sama anak jerit, makanya boleh dikejar dunia ini, tapi jangan jadikan tujuan, karena ini bakal mau kita tinggal. Semua mau pulang, dan jangan takut pulang. Karena nggak ada logikanya orang pulang takut. Di mana-mana orang pulang senang. Saya dulu sekolah, Pak, pelajaran saya paling nggak suka matematik, jujur aja. Itu kalau udah jam terakhir, masuk ke kelas itu rasanya ya Allah, matematika pulang. Kayak cabut nggak pantas, sekolah agama, cabut pelajaran yang enak loh gini. Guru dikejem, elek, mampus. Masuk ke kelas nunggu, guru tadi datang, udah berapa menit, tahu-tahu yang masuk guru piket. Guru piket ngomong ke anak-anak sekalian, diinformasikan guru matematika sakit, anak-anak boleh pulang. Wah, yang kan itu boleh. Ada yang mukul meja, ada yang naik ke kursi, yes, ada yang naik cas. Orang kalau suruh pulang senang, bukan takut. Lu mau kerja, masuk jam itu, jam 4, balik, pasti seneng. Kenapa? Mau pulang. Mau jumpa keluarga, mau jumpa anak istri. Lain lah cerita Pak. Lain kenapa?
ikut tuh anak bojo, dia mati ini Pak, loh mati ini yang mau dijumpai yang masih rezeki sama kita. Siapa yang kata kita paling sayang? Mama paling sayang sama kita, istri paling sayang sama kita. Berapa kali sih sayangnya mereka? Mama sayang sama kita, kita baik. Berapa jam sih dia bisa jaga kita? Malam kita tidur, dia tidur juga. Tapi Allah nggak pernah tidur jaga kita. Kok takut mau pulang jumlahnya? Bagi rezeki, nggak kita minta rezeki itu dikasih. Kok takut mau jumlahnya? Maha pengasih, maha penyayang. Wong lunga nang Jambi, Pratu, Bali, Royo, itu Gus, nggak itu tempat duduk, jagongan baku tempel, gendong anak saungian, bawa tas, tapi tekan diski tetap senyum. Kenapa? Bisa Bali, wong naik Bali seneng. Wah bapak lah saya tanya, seandainya nanti siang disuruh pulang ada Allah, seneng nggak? Nah, kan mereka jawab pun mikirnya sih, senang, kok ini tenang. Gak senang kok kalau yang tadi bener tapi kenapa kok orang ketika cerita mau pulang selalu timbul galau, gelisah, takut? Kenapa? Itu biasa penyebabnya tiga. Apa itu? Satu, merasa belum cukup bekal. Kalau merasa belum cukup bekal ya sebetulnya gampang aja, ya ayo siapkan bekal. Ini kemarin ini kan termasuk yang kan bekal ini mau pulang. Kota yang pernah di jalan kita isi itu kan untuk bekal pulang ke sana. Kalau masalahnya itu ayo dari sekarang siapkan bekal. Itu kadang-kadang nanti diedarkan kota Infak ambil dompet. Lama kan itu milihnya. Boleh paling cilik, boleh paling mandi. Habis kadung metokno. Kampus pawene. Jadi kalau begini sih, kalau kanan kiri, si bojomu, belum ini 20.000, sih kok nyesel terus kalau boleh 20.000. Kota ini aku dibeloli. Sampai muter nang guri sih dilirik. Kalau sing guri ini dek, kalau bokeh cepet. Allah, udara lebih susah kok. Mentus kalau sholat Jumat dicerai mentus nih, sok tenan Pak Jumat ini cepet, cepet apa? Waktu mana lo bokeh cepet? Duit ke kantong ini kok tiba? Padahal yang masuk ke kota itu, itulah yang mau dibawa pulang. Kok nyesel? Kita punya uang 1 juta, 100.000 masuk ke kota Infak, yang tinggal 900, yang udah nunggu pasti di akhirat ini kan yang cepet, yang 900 ini kan belum tentu. Kita siapkan bekal, kita mau pulang, jangan pulang nggak bawa bekal. Orang pulang dari Mekah aja ditanya, nggak bawa rumah, jam-jamnya jawab, nggak tuku kismis lah. Dia kok nggak enak tuku apa kayak malah kacang minti kayak kan? Kok gue kurang asem nih gitu? Duit orang, balik bertako, ayo lelek orang pulang dari Mekah ditanya, saya kadang ceramah waktu itu kasih temuan pulang para orang nanya nggak bawa salam. Udah pasti itu kemarin ke bengkel, segi pulang ditanya nggak bawa dodol Pak. Hari itu pernah ceramah ke Boro pas musim durian, emang nggak bawa durian Pak. Tahu mau sendiri ibu bawa panganan. Ibu balik itu waktu ini takut ini mending ibu. Rokok, bawa nggak ngerti juga. Sekali kan lo bungkusan itu masih di dunia saja. Kita pulang dari mana-mana ditanya mana oleh-oleh kok. Nanti pulang ke kampung akhirat sampai di sana Allah nanya, lo kok Bali ini wangi Bali ini ngomong ini. Apa yang mau bawa pulang dari dunia? Allah tanya. Jadi jangan nggak bawa bekal. Terus yang kedua apa lagi Sat? Makanya orang kalau cerita pulang takut. Kenapa? Perasaan kita masih banyak dosa. Kalau itulah yang bikin kita takut pulang, gak ada jalan lain. Taubat, mesti. Dan taubat itu ada batas Pak.
Maksudnya Pak Ustaz, jangan menunggu malam yagharqin, jangan menunggu rohmu sampai di kerongkongan. Kalau rohmu sudah sampai di kerongkongan baru kau tobat, itu tobat dari itu. Jangan nunggu tiba-tiba pagi matahari terbit dari sebelah barat baru bertobat. Mohon maaf, udah ditutup. Mumpung masih Allah buka pintu tobat seluas-luasnya sekarang. Gak ada kita yang gak berdosa. Kalau cerita dosa apa? Siapa kita yang gak berdosa? Yang megang mic itu banyak dosa. Apalagi berceramah, nyocok, gak iso ngamal, no. Ya Allah, kenapa gak masak gue nyocok? Jemaah menciri lu mereka tekau kaget. Makanya tanggung jawab ini berat nih. Bukan cuma harus nyampaikan, tapi harus bisa ngamalkan. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau dosa, semua pasti punya dosa. Saya jamin ini, yang duduk di dalam, di luar, semua punya dosa. Tapi manusia mulia itu kan bukan manusia yang gak punya dosa, yang mau mengakui dosa, yang mau menyadari dosa, dan yang paling penting mau minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itulah makanya kata Allah sendiri, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia mencintai orang-orang yang tobat dan dia mencintai orang-orang yang selalu menyucikan dirinya. Jadi orang-orang yang selalu minta ampun itu dicintai Allah. Kalau ada orang merasa dirinya nggak pernah berdosa, mohon maaf ini suci, merasa nggak pernah berdosa, yaitu dosa dia itu perasaan bersih. Siapa lagi kita nggak punya dosa? Dan akhir hidup kita kan kita nggak tahu nanti kan. Dulu di Salafiyah, nauzubillah, Pak Imam Masjid, Khatib, dia juga bilang mayat. Kalau ada orang meninggal, dia yang nyampaikan kata sambutan. Tapi pagi itu jam 7 pagi sekampung dikejutkan, ditemukan anaknya yang masih SD di kamar mandi masjid dan tidur. Entah apa masalahnya. Kita ujung finish nanti kita kayak mana kita nggak ngerti. Makanya kalau dosa, semua kita punya dosa. Tiap hari setelah selesai sholat istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita mau pulang. Nanti di akhirat itu kalau ada orang yang merasa dirinya paling bersih, gitu nggak pernah punya dosa, nanti di akhirat kita banyak kaget. Ada orang rajin ke masjid tapi masuk neraka. Ada orang kita tengok ibadahnya luar biasa, masuk neraka. Oh kaget, nggak mau bawa rokok. Aneh ya, udah rajin tenang kita masjid itu. Kok malaikat salah bono juga. Yo cara itu belum cara cocok ini kok asal kayak merontok gitu kan penuh. Apa itu panduan? Apa? Bisa masuk rokok, bisa menang cocokmu panas ini. Tapi dia rajin nang masjid, rajin baca Quran, rajin terawih, nek acara pengajian rajin teko. Lah kok iso masuk rokok? Aku memang dia taat, rajin sholat, baca Quran, rajin zikir, ngadiri pengajian. Cuman lantaran ibadah kuling ngokeh iku laling gawe aku merasa diriku paling resik. Aku sombong, aku bangga karo ibadahku, aku agak remeh karo wong sing gak gelem ibadah. Nek delok wong sing gak gelem ibadah, nang nonton itu wong itu kok cilik tenan. Hati-hati. Rupanya ibadah pun bisa jebak orang. Bisa timbulkan ujub, bangga, kagum sama diri sendiri. Terakhir merasa diri paling bersih. Hati-hati, ibadah kita pun rupanya bisa jadikan kita sombong. Sementara di kitab Duro itu ada pelacur masuk surga. Pelacur, ya Allah, pelacur bu, LONTE. Masuk surga. Di keluar ini kaget, bener loh, kayak masuk surga kan? Wah enak ya, iyo. Dia kan kerjanya kan KPKP gak jelas ya, iyo. Cara iyo. Bahkan iyo, bahkan dia iyo. Bahkan dia kerjaan itu saja dibahas apa itu masa lalu, itu urusan dunia, itu cerita akhirat. Terus podo-podo maklum, itu pembiayaan langganan. Apa itu langganan? Megak nanti kondi melalui gitu kan. Tapi kok bisa masuk surga nggak? Aku kerja kaya ngono kan dia pokso, bojoku ninggal, aku rondo, anakku yang cilik-cilik,
butuh susu. Rupanya wong cek aku kerja, ngomongin kerja nang rumah makan, ngomongin mau melayani wong makan. Lah rupanya malah mau melayani wong lanang. 3 bulan juga aku kerja koyo ngono. Ya Allah, pas sisuk sekali minggu aku balik kerja melewati masjid Nurul Huda. Ada ustaz ceramah, aku coba putih gojas. Karena aku lali jenenge apa? Lalu aku rahul-rahul ngono. Ada cerita tentang tobat, hobi kok nusuk nyucuk nang jero kita kan omah aku nangis nang kamar mandi, aku mandi sunat tobat, sholat sunat tobat, bariku aku tobat tenan-tenan tak tutup auratku, tak tinggal di kerjaaniku, aku gak apa-apa jadi pembantu yang penting gajiku halal, bariku aku tiap sholat merasa diriku kotor, tenan aku bakal masuk neraka. Lah alhamdulillah aku pakai tobat diterima karo ning kuwasa, aku masuk surga. Ayo, kalau merasa banyak dosa, semua kita tobat. Ada kita yang gak punya dosa, dan kita mau pulang ke sana. Cepatlah banyak. Apalagi aku tengok yang datang ini pun udah banyak yang asalnya. Justru maghrib, siapa itu tenggelam? Kayak apa kan masih antara subuh sama zuhur nih, wah gitu kan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kan nggak tahu kapan nanti pulang. Tapi pasti kita mau ke sana. Nah, makanya kalau takut karena memang masih banyak dosa, ya ambil bersihkan diri kita dengan bertobat mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan akhirnya pasti pulang. Roh ini akan pisah dari jasad. Ketika roh pisah dari jasad, terus bilang kita disebut mayit, tinggal jadi tangisan. Ibu, mohon maaf, boleh ya kalau suami meninggal menangis, tapi jangan meratap. Allah benci orang yang meratapi kematian, seolah-olah dia nggak terima takdir Allah. Maka kata hadis qudsi, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, kata Allah, cari Tuhan lain selain aku. Istri sakit, anak sakit, wajib bawa berobat. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau udah meninggal, wajib ikhlas, wajib terima. Gak ada lagi kata-kata gak bisa terima. Oh, nek ngomong gampang, kami ngerasa semua kita bakal merasakan. Makanya haram meratap tuh mukul-mukul mayat. Ada yang jambak-jambak rambut, ada yang keluarkan kata-kata yang seolah penyesalan. Ya Allah, ya Allah, warek kawin ke anak itu baru undangan keyboard terus diundang kabeh wis tendos kabeh tidak manten wis kok tegel ya Allah piye lha kok sapa ora nrimo tamu bang tangi kok tangi degar karena ganti degar kok manten haram itu termasuk meratap nggak menerima peristiwa. Ini yang sering ibu-ibu, kadang-kadang suami meninggal pingsan 5 kali. Ya Allah, asal orang datang buka mayat, kok presker ya, ngampung gini, minyak kayu putih, sadar bener, sabar ibu, iyo, bisa jadi kakak juga. Tapi harus ikhlas. Kasihan anak-anak, iyo. Tak delok kakaknya, yo delok kakaknya pun, ngomong delok deh ngintip hampir 5 kali. Akhirnya ini teko sadar diceramain, kok gak iman, bojo ninggal bolak-balik pangsan gak isin delok wong, makanya ngaji, wirid milu, ngopi ceramah. Kita bakal nusul kabeh deh, kita bakal nusul sabar, meneng lah cocok muyu. Kok ngomong ngono, iso ngomong sabar, bojomu ning ninggal. Nek bojomu ninggal sabar kowe, ora ngerti mangkane. Aku lek ngrasake nek nyocot sapa meneh iso. Enggak ngerti iki bojomu ninggal piye rupane. Iki kan kami arek undangan nanti nang Gang Jati. Aku wis ngomong numpak kereta nek lebih numpak rupanya hujan gerimis nang dalan tancap wae cekel wetenge kena udele kegeli enek polisi tidur ditabrak jemping kan aku tiba nang aspal dan masuk paret enggak masuk
merantau. Jadi Pak, kalau anak istri tinggal suami nggak boleh nangis Pak. Ya, nangis itu fitrah kalau ibu pun kalau suami tinggal ibu nggak nangis pun orang heran. Wong layak Jabiro kakak ninggal itu layak jadi gemblung karena biasa waktu Kosim putranya ninggal netes air mata lagi kan nggak keluar suara, itu fitrah manusia. Makanya bapak-bapak ibu ya silakan sedih tapi jangan sampai merata. Tapi beda Bu, kalau istri sama suami ninggal itu beda. Kalau suami ninggal ibu 40 hari itu, tiap sholat nanti teringat suami netes, delok kereta nih netes, 60 hari, mendelok ceker netes, banyak motor, arek turu, delok amber, delok guling, biasa nenek kaca nih di DWA netes. Bapak-bapak pas hari ninggal itu, beruih. Mangis itu sampai 5 jari ditutup ini sampai belum. Kalau bapak meji itu enak mencirit itu nggak jauh beda lah. Tapi kayak di Medan kejadian juga lah, istrinya meninggal Pak dan dikuburkan, suaminya itu tiap hari ziarah. Kebetulan kuburannya dekat rumah. Botol aqua, sirami kuburan itu doa tiap hari sampai seminggu. Tetangganya ini istrinya ngomong, Mbak, contoh tuh itu baru suami. Dan nanti kalau aku meninggal kayak gitu, iyalah kata dia juga. Seminggu balik ke kuburan, tak mau. Jangan nopo sih digawe ayu itu orang pokoknya ini gak iso ngali ngono. Ya ibu kan kena kanker payudara. Iya. Jadi maksudnya kenapa kan? Maksudnya itu tolong dino menjelang ninggal, mesen. Kan kaya aku disi lah ninggal orang ini kan aku disi lah. Cuma ngomong dok, kode itu tenang. Aku es krosok. Aku ikhlas kan gak mau. Tak titip anak di luar ibu kalau gue coba. Aku sih jadi pesen kocok di kawin meneng saurung tumbuh rumput nang kuburan. Makanya bojone kuah disirami kuburannya kan begitu. Rupanya ben cepet munggah. Makanya jangan cepet percaya sama tangisan laki-laki Bu. Yang ceramah ini. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Selesai. Bawa kita ke belakang, mandi untuk yang terakhir kalinya. Segagah apapun, seganteng, secantik apapun, semua tetap dimandikan. Dan baju-baju yang di lemari yang mulayan dan sampai limpul sampai harga jutaan tinggal semua ditumpuk-tumpuk di lemari. Nah, kadang-kadang sebetulnya kalau orang makinnya seneng, tapi kita tumpuk-tumpuk nggak kita pakai. Padahal buat kita mungkin kita nggak seneng, tapi buat orang tiap hari kalau dikasih tiap hari dipakai. Padahal pulang, ya Allah, rupanya cuma kain putih gitu. Kafan 13 meter dari kurang rampas atau bagus. Bungkus, dinaikkan kita ke kendaraan yang paling angker. Keranda, saya menyebut keranda itu kendaraan paling angker. Kenapa Pak? Terbukti sudah siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Lagi pun ngomongin mau murid munggah-munggahan pun mau kurang kerjaan. Dilepas Al-Fatihah, digotong orang namanya. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi saya nggak setuju dengan kata-kata peristirahatan terakhir karena itu belum yang terakhir. 4 orang menyambut kedatangan kita di rumah yang baru. Rebahkan, hadapkan ke kiblat, hidung ciumkan ke tanah, punggung tangan, lutut, ujung jari, lengket ke tanah. Kemudian disusun papan. Gak kelihatan lagi jasad kita. Pelan-pelan dimulai dimasukkan tanah ke dalam rumah kita yang baru. Makin banyak tanah masuk, makin gelap dan pengap rumah kita. Kurang rata diratakan orang, ratakannya pun pakai kaki. Kurang padat dipijit-pijit orang. Dibentuk gundukan, pasang patok kanan kiri, terukir nama kita dengan indah. Katanya istri saya, anak saya, siap doa, pulang mereka semua. Tinggal kita sendirian mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita buat. Dan mungkar nakir pasti datang.
Pasti, saya katakan pasti. Kalau nggak percaya, tes. Makanya saya ngaji baru-baru ini ada ibu-ibu ngasih pulpen ke atas. Kalau Ustaz tolong sadarkan yang Ustaz ceramahkan. Yang mana Bu? Tadi yang dikubur kalau ditanya mana buka jawabannya apa? Mana buka jawabannya apa? Man kita buka jawabannya apa? Maksudnya di mana opong dong? Ya ada di apa lah? Karena kuburan kan nggak payah dari untuk mereka. Riko enak apa? Klik kasus tahu? Lo kasus apa Pak? Bocoran soal. Anak sekolah UN yang bocor ke soal iso di penjoro. Aku pula bocor ke soal mungkar nangkir. Aku juga nggak maksudnya biar dihafal dari sekarang, nggak usah. Kalau bapak, kalau ibu pulang bawa iman, nggak ibu hafal nanti iman ibu. Setengah mati pun kita ngapal tapi pulang nggak bawa iman, jangan harap. Karena ini udah terkunci. Ini semua nggak akan bisa jawab. Mulut, tangan, kaki nggak ada. Yang jawab itu iman. Maka jangan sampai pulang nggak bawa iman. Makanya kalau doa, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa surna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Jangan tinggalkan iman sampai kita pulang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan jangan pulang nggak bawa amal. Semua kita akan masuk ke kubur. Di kubur bisa jadi raudhatan min riyadil jannah, bisa jadi taman-taman surga, dan bisa juga menjadi hufratan min hufarin nar, bisa jadi sebagian dari jurang-jurang api neraka. Dan akhirnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di sana kita akan masuk ke yaumil hisab, diperiksa oleh Allah atas amal-amal kita, dan akhirnya disitulah ditentukan apakah kita ke surga Allah atau justru ke nerakanya Allah. Tapi saya yakin dan percaya dari wajah-wajah yang kita lihat hari ini, semua jamaah ini adalah wajah-wajah penghuni surga Allah. Korupsian bersama yang ceramah pada hari ini. Apa yang ditinggal? Paling nyocok saja, paling ditinggal. Buah benang teras. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kajian kita saya cuma hanya ingin mengingatkan kita dari mana kita dan kemana kita akan pergi, dan sekarang kita sedang berada di mana, agar kita jangan lalai. Karena selamatnya kita di kubur, selamatnya kita di alam akhirat akan sangat tergantung apa yang kita buat di dunia ini. Ada dua alam sebelum dunia, itulah alam ruh dengan alam rahim. Ada dua alam sesudah dunia, itulah barzah dan alam akhirat. Jembatan penghubungnya dunia. Jangan main-main di jembatan. Kalau main-main di jembatan terperosok, nanti alamat celaka kita di alam akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Karena kalau terlalu lama, kasihan juga yang dua di belakang ini. Barangkali apa-apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Demikian informasi faktual tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan kami CTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh rekan kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu lain waktu yang kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Memang ceramahnya di masjid, memang ceramahnya di masjid, tapi serasa di studio karena kameranya aja 5 yang luar biasa. Itu karena masuk TV apa enggak tahu lah. Ini saja sebelum saya tutup, memang katanya ada dibuka forum diskusi, tanya jawab, ya sebatas yang mampu saya jawab ya akan saya jawab. Kalau misalnya tidak terjawab menjadi satu bahan masukan buat saya. Kepada bapak-bapak mungkin langsung kita bantu saja, kalaupun ada dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan. Silakan Pak, kalau ada silakan. Ya.